Sering banget ya, kita mikir masalah duit itu ya soal angka aja. Kalau gaji naik, pasti beres. Kalau ada bonus, hidup langsung tenang. Tapi kok kenyataannya seringkali nggak gitu ya? Pasti familiar banget kan rasanya? Gaji baru masuk, tahu-tahu udah habis aja buat bayar ini itu. Bulan depan, ceritanya sama lagi. Rasanya kayak lari di tempat, capek tapi nggak kemana-mana. Nah, kali ini kita mau coba bedah bareng-bareng. Sebenarnya akarnya di mana sih? Oke, coba kita lihat kalimat ini baik-baik. Ternyata masalah gaji numpang lewat itu bukan cuma soal nominalnya, tapi ada sesuatu yang lebih dalam, pola pikir kita. Pola pikir inilah yang tanpa sadar nentuin setiap keputusan kecil kita soal uang. Yuk kita bongkar sama-sama. Kita semua pasti pernah deh mikir begini, andai aja gaji gue naik, kelar semua masalah. Ya, penghasilan lebih besar, itu jelas ngebantu banget, nggak bisa dipungkiri. Tapi kalau mau jujur, itu bukan satu-satunya jawaban. Nah, ini dia nih jebakannya. Kalau mindsetnya nggak diubah, uang tambahan itu bukannya jadi fondasi buat masa depan. Malah jadi bensin buat nyiram kebiasaan lama. Cuma sekarang, kebiasaannya jadi lebih mahal. Cicilan makin gede, nongkrongnya di tempat yang lebih hits. Ujung-ujungnya, cemasnya sama. Cuma beda nominal aja. Rasanya tetap nggak punya pegangan. Jadi gimana dong? Daripada cuma nunggu kondisi ideal atau gaji naik lagi, ada satu mentalitas pertama yang bisa kita bangun, ambil alih tanggung jawab. Eits, ini bukan soal nyalahin diri sendiri ya, sama sekali bukan. Ini soal mindahin fokus kita dari hal-hal yang di luar kendali kita ke hal-hal yang sebetulnya masih ada di genggaman kita. Orang-orang yang finansialnya mulai membaik itu biasanya punya satu kesamaan. Mereka berhenti nunggu hidup jadi sempurna dulu. Mereka nggak nunggu nanti kalau udah, tapi mereka mulai dari apa yang bisa diberesin hari ini, sekecil apapun itu. Oke, sekarang coba berhenti dulu sebentar. Beneran, coba pikirin ini. Pertanyaan ini tuh ampuh banget buat motong rantai rasa, aduh, aku nggak bisa apa-apa. Mungkin jawabannya sepele, kecil banget, tapi dari situlah kendali atas hidup kita mulai balik lagi. Jadi, apa satu hal itu buat kamu? Ini beberapa contohnya. Lihat deh, nggak ada yang muluk-mulukan. Bisa jadi sesimpel nahan satu godaan check out di e-commerce atau masukin beberapa lembar uang ke celengan. Semua ini adalah langkah nyata buat ngambil alih setik hidup kita lagi, satu persatu. Oke, bagus. Sekarang kita lanjut ke mentalitas berikutnya. Ini semua tentang gimana caranya kita bikin pilihan secara sadar, bukan cuma jadi reaktif sama setiap dorongan atau tren yang lewat di depan mata. Mentalitas selanjutnya adalah mau terus belajar. Banyak dari kita tuh mandek bukan karena nggak mampu, tapi karena malu. Malu dianggap nggak ngerti soal duit. Padahal ngelola uang itu bukan bakat dari lahir loh. Ini tuh skill, keahlian yang bisa dan harus kita pelajari terus tanpa perlu merasa malu sama sekali. Nah, sekarang kita ngomongin soal mentalitas menunda kepuasan. Ini bukan berarti kita harus nyiksa diri sendiri ya. Sama sekali bukan. Ini lebih ke soal menunda secara strategis demi tujuan yang lebih penting buat kita. Ini soal kekuatan buat bilang, oke, gue mau, tapi nggak sekarang. Coba perhatikan perbedaannya di sini. Di kiri, itu siklus yang reaktif banget. Lihat barang, pengen, langsung beli. Di kanan, ada satu elemen kunci, jeda. Jeda sesaat antara pengen dan bertindak inilah yang bisa mengubah segalanya. Ini yang bisa nyelamatin banyak banget keputusan finansial kita. Dan ini nyambung ke mentalitas prioritas. Kekuatan finansial itu datang dari keberanian kita buat mutusin apa sih yang benar-benar penting buat gue. Dan berani ngelepasin sisanya. Nggak semua tren harus diikutin, nggak semua diskon harus dikejar. Nah, setelah kita bisa nentuin prioritas, mentalitas inti terakhir ini jadi kuncinya. Bersahabat sama proses dan waktu. Ini soal melawan godaan zaman sekarang yang serba instan. Kita belajar buat sabar karena proses yang baik itu pasti butuh waktu. Jadi kalau progres kamu rasanya lambat, jangan buru-buru mikir kamu gagal. Itu bukan tanda kekalahan loh. Seringkali itu justru tanda kalau kamu lagi ngebangun sesuatu yang kokoh, yang akarnya kuat, sesuatu yang nggak akan gampang goyah. Ini pertanyaan yang penting banget buat direnungin. Coba dijujur sama diri sendiri. Soalnya, jalan menuju hasil yang cepat dan hasil yang kuat itu seringkali beda banget. Jawaban kamu bakal nentuin strategi dan tingkat kesabaranmu ke depan. Sebagai penutup nih, yuk kita geser sedikit tujuan akhirnya. Seringkali, yang benar-benar kita cari itu bukan cuma saldo rekening yang gendut kan, tapi lebih ke perasaan tenang di dalam hati, ketenangan pikiran. Nah ini dia intinya, kekuatan finansial yang sejati itu seringkali mulainya dari dalam. Dari kepala yang lebih adem, keputusan yang lebih sadar, dan sikap yang lebih bertanggung jawab. Percaya deh, uang itu bakal ngikutin kondisi pikiran kita. Jadi, ini dia rangkuman peta jalan kita. 1.
Ambil tanggung jawab, fokus ke apa yang bisa dikontrol. 2. Terus belajar, nggak ada kata malu. 3. Tunda kepuasan, kuasai seni bilang enggak sekarang. 4. Tetapkan prioritas, putuskan apa yang paling penting. Dan 5. Rangkul proses, karena lambat itu bukan berarti kalah. 5 hal ini bisa langsung jadi panduanmu. Dan ini pesan terakhir yang paling penting, mengubah mindset itu bukan sulap sekali jadi. Ini adalah latihan yang terus diulang-ulang sampai jadi kebiasaan. Dan kebiasaan inilah yang pelan-pelan akan membentuk kenyataan finansial kita. Sebelum kita selesai, coba jawab pertanyaan ini dalam hati. Pilih satu aja, nggak usah semuanya. Karena hidup yang lebih baik dan lebih kuat itu seringkali dimulai dari satu perubahan kecil yang kita jaga dan kita biasakan setiap hari. Mulailah dari sana.